Sepekan menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, harga beragam kebutuhan bumbu dapur berakar naik di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung. Salah satunya terpantau di Pasar Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur pada Senin pagi. Menurut pedagang, komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan adalah cabai dan bawang. Seperti cabai rawit caplak naik menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Bawang merah dari sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Selain cabai dan bawang, harga minyak goreng juga naik drastis. Dari sebelumnya Rp14.000, kini menembus harga Rp20.000 per liternya. Kondisi itu membuat omset para pedagang menurun sekitar 50% karena daya beli masyarakat berkurang. Para pedagang berharap kondisi bisa segera normal sehingga omset mereka kembali stabil bahkan meningkat. Kenaikan berapa ribu mas per kilo? Sekali naik 2.000, 3.000. Betul ini 25.000 kabarnya. Nah, kemarin Jadi naiknya 5.000 ya mas dari 20.000. Nah selain bawang mas, ini kabarnya kan cabai juga. cabai caplak Caplak. Naik berapa ribu mas? naiknya 10.000. 10.000. Kenaikan sejumlah komoditas utama dapur juga dikeluhkan pembeli yang kebanyakan emak-emak. Mereka terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk belanja kebutuhan dapur sehari-hari atau mengurangi jumlah pembelian. Nah dengan ada kenaikan ini kalau Mbak Jadi sebagai konsumen seperti apa? Keberatan. Keberatan. Nah alasannya keberatan gimana tuh? Ya karena semua kebutuhan naik, jadi ngebagi keuangannya itu susah. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok itu menurut pedagang akibat banyaknya petani yang gagal panen karena kebunnya terendam banjir. Baik pembeli maupun pedagang berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa membantu menyetabilkan harga kembali. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-34 di Lampung salah satunya digelar di Universitas Lampung di Bandar Lampung. Pelaksanaan Muktamar NU di tempat ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Tak hanya peserta, panitia Muktamar NU juga wajib menunjukkan surat sehat dari COVID-19. Pada Senin pagi, para panitia Muktamar NU ke-34 di Universitas Lampung menjalani tes antigen. Selain itu, panitia juga menyediakan ruang isolasi bagi peserta yang terpapar COVID-19. Muktamar NU yang di Unila itu kan harus prokes ya, prokes. Oleh karena itu kita menyediakan ruang isolasi bagi peserta yang kemungkinan OTG atau mereka yang dinyatakan positif dari hasil tes antigen, ya kan? Itu akan ditempatkan di gedung 4 itu di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Unila. Pembukaan Muktamar NU ke-34 akan dipusatkan di Pondok Pesantren Darussaadah Lampung Tengah secara daring dan luring. Bagi yang tidak dapat hadir di Lampung Tengah, pihak Unila menyediakan fasilitas video conference di Aula Gedung Fakultas Pertanian. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya warga di Desa Toto Makmur dan Toto Katon, Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat bisa tersenyum senang sebab jalan yang tadinya rusak kini mulai diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hingga Senin siang, pengerjaan ruas jalan poros antar desa ini terus dikebut. Sejumlah alat berat diturunkan untuk meratakan aspal jalan dengan lebar 4 meter. Menurut pihak kontraktor, jalan yang diperbaiki sepanjang 2,3 km dan perbaikan diproyeksikan akan selesai pada akhir Desember 2021. Hotmade bang, pengaspalan hotmade dengan panjang volume 2 km 300, jalan penghubung Toto Makmur, Toto Katon dengan panjangnya 2 km 300. Target kita akhir bulan ini, mudah-mudahan sebelum bulan ini kita sudah bisa tercapai. Program langsung dari Pak Bupati dan PUPR Tulang Bawang Barat. Warga menyambut gembira adanya perbaikan jalan yang sudah rusak bertahun-tahun. Sebelumnya ruas jalan ini sulit dilalui karena jalan tanah yang berlubang-lubang. Jalan makin sulit dilalui saat musim hujan karena menjadi licin dan berkubang. Alhamdulillah sekarang udah diperbaiki, sekarang udah mulus, sudah tidak kesulitan lagi
buat kemana-mana. Warga juga berharap jalan yang diperbaiki itu kualitasnya baik dan bisa bertahan lama, sehingga jalur transportasi untuk warga dan hasil pertanian selalu lancar dan mudah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Balita bernama Bilqis Mardiana Putri berumur 25 tahun, warga desa Bali Sadhar Tengah, Kecamatan Banjit, Waikanan, menderita tumor ganas di kedua matanya. Menurut orang tuanya, sang anak awalnya mengalami sakit di perut pada umur 2 tahun. Namun ternyata tumor ganas menjalar hingga ke matanya. Pada Senin siang terlihat kesedihan orang tua Bilqis. Hal itu karena keterbatasan ekonomi membuat pasangan Nanda Agustino dan Ratna Septiani memilih untuk merawat jalan anak pertama mereka dari Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam. Menurut sang ibu, anaknya lahir normal serta aktif dan ceria seperti anak-anak seusianya. Namun tumor Bilqis kian parah dan kondisi badannya melemah. Awalnya itu tumor dari perut yang nggak kami sadarin. Kami kira itu cuman cacingan, cuman anginan. Soalnya anaknya juga makan sama nyusu juga mau. Jadi kami nggak ada rasa khawatir. Sudah itu berjalannya waktu, tambah gede perutnya, jadi kami curiga. Udah gitu divonis itu tumor. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa pasien mengalami pembengkakan retina dan kondisi tubuhnya sudah sangat lemah saat dibawa ke rumah sakit pada 16 Desember 2021 lalu. Bilqis ditangani 2 dokter spesialis, yaitu dokter anak dan dokter mata. Dan sekitar 12 kilo, itu yang pegang DPJP-nya dokter anak sama dokter mata. Karena kita punya 2 dokter spesialis itu. Dia dengan keganasan pada bola mata. Bahasa medisnya itu retinoblastoma, namun juga pokoknya dia sudah meta kemana-mana. Artinya sudah menyebar ke organ dalam perut, ya. Orang tua Bilqis berharap anaknya bisa segera sembuh dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Pengobatan Bilqis pun membutuhkan uluran tangan dermawan untuk meringankan beban keluarga. Ardi Wahaba melaporkan dari Waikanan.